Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-temanku, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, tentu kita duduk di sini selalu membahas tentang timnas Indonesia yang akan bersiap menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret ini untuk kelanjutan ronde ketiga menuju ke Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, tidak berlama-lama, kita simak persiapan timnas Indonesia menuju laga-laga yang akan dilakoni. Ayo kita simak dari berita berikut ini dari Kick Off Kotbal. Disambut fans timnas Sydney, timnas Indonesia akhirnya mendarat di Sydney, Australia. Alarm bahaya untuk Australia dan timnas Bahrain. Kevin Dix akhirnya sembuh dari cedera dan siap bela timnas Indonesia. Alhamdulillah. Sombong, pemain tertua timnas Bahrain dengan sangat percaya diri siap mempermalukan timnas Indonesia. Timnas semakin mengerikan. Tim analisis skuad Garuda sudah tiba di Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Oke teman-teman. Jadi dari berita ini persiapan timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain ya. Tentu semuanya sudah akan dipersiapkan untuk menuju di tanggal 20 menghadapi Australia dan di tanggal 25 menghadapi Bahrain. Ayo kita simak kembali. Supporter timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert bisa bernafas lega karena FC Copenhagen membawa kabar gembira soal Kevin Dix. Patrick Kluivert mengincar 4 poin dari kedua laga tersebut. Namun dia dicemaskan oleh kondisi Kevin Dix yang menderita cedera pada laga kontra Chelsea. Kevin Dix terkilir saat berusaha merebut bola dari Trevoh Chalobah dan meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang. Situasi semakin membaik untuk Kevin Dix karena sang pemain timnas Indonesia sudah diizinkan untuk kembali berlatih bersama FC Copenhagen pada Rabu kemarin. Mantap. Copenhagen pun telah mengunggah foto Kevin Dix kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya jelang leg kedua melawan Chelsea pada Jumat 14 Maret dini hari waktu Indonesia Barat di Stamford Bridge. Iya. Hal ini tentunya menjadi kabar menggembirakan bagi supporter Garuda. Lantaran Kevin Dix kini berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Dean James resmi menjadi warga negara Indonesia bersama Joey Lopesi dan Emil Audero Mulyadi. Ketiganya bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain di atas resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah janji kewarganegaraan di KBRI Roma, Italia pada Senin lalu. Ketiga pemain tersebut juga sudah melakukan pembuatan KTP dan juga paspor. Langkah selanjutnya, ketiga pemain ini akan melakukan proses perpindahan federasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dean James mengaku bersyukur dan tidak sabar membela timnas Garuda. Mantap. Sangat bersyukur Menyala menantikan bangku. perjalanan ini, kata Dean James. Kehadiran Dean James akan menambah kekuatan di lini pertahanan. Pemain 24 tahun itu berposisikan sebagai bek kiri. Dean James akan menjadi pesaing Calvin Verdong, Pratama Arhan, hingga Shaheen Patinama. Sementara itu Emil Audero akan memperkuat pos penjaga gawang. Kiper Palermo itu bisa menjadi pilihan selain Martin Paes, yang saat ini menjadi kiper utama skuad Garuda. Lalu Joey Lopesi akan menambah daya lini tengah yang sudah ada Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Oke. Jadi ini ada kabar gembira buat kita ya. Ya, tentang Kevin Dix yang mulai berlatih kembali setelah kejadian cedera menghadapi Chelsea. Namun dari pemberitaan informasi dari klubnya Kevin Dix bahwasanya Kevin Dix sudah mulai berlatih kembali. Begitu juga ada penambahan 3 pemain. Pertama, Dean James yang akan memindahkan
federasinya dari Belanda ke Indonesia. Kita harap di bulan Maret ini semua pemain yang 3 ini akan bergabung ke timnas Indonesia, yaitu Emil Aidero, Gio Palempesi, dan yang lainnya. Oke, kita simak kembali teman-teman. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah melakukan pemanggilan untuk skuad Garuda. Sebanyak 30 pemain dipersiapkan menjalani 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Dari 36 yang dipanggil, ada 1 nama baru yang baru pertama kali masuk pelatnas. Siapa dia? Dia adalah Septian Bagaskara. Pemain depan yang kini menetap di klub Liga 1 Dewa United FC. Iya. Pemain yang pernah memperkuat Persik Kediri dan juga Rans Nusantara ini terpilih setelah tim pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan kedua asistennya, yakni Alex Pastor dan Denny Lenzer, melakukan pemantauan secara langsung di sejumlah pertandingan Liga 1. Iya. Septian Bagaskara mengaku tidak menyangka dirinya menjadi bagian dari 30 pemain yang dipanggil timnas Indonesia karena memang sebelumnya tidak pernah dilirik. Di timnas Indonesia, Septian bakal bersaing dengan Oli Rumeni, Ragnar Oratmangun, Rafael Struij demi posisi utama. Namun ex-top scorer Liga 2 itu tidak mau ambil pusing apakah akan menjadi tim inti atau tidak bersama timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut. Ia menyerahkan segala sesuatunya ke tim pelatih. Tidak menyangka, karena saya waktu itu fokus dengan tim juga. Alhamdulillah ada panggilan timnas Indonesia. Iya. Dan ia perasaannya pasti senang bisa dipanggil. Mantap. Dan dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan. Harapan saya pasti memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Iya, harus. Siapapun nanti yang akan dipercaya buat bermain, pastinya ingin tampil maksimal dan berjuang buat timnas Indonesia. Kita saling support satu sama lain dan memaksimalkan setiap pertandingan. Iya. Kata Septian Bagaskara. Mantap. Gelombang naturalisasi yang dilakukan PSSI memberikan dampak signifikan pada kekuatan timnas Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kualitas skuad Garuda, kehadiran pemain-pemain diaspora ini juga mengubah peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Terbaru PSSI menambah 3 pemain naturalisasi yakni Emil Aidero, Joypel Lopesi, dan juga Dean James. Kehadiran mereka diprediksi akan semakin memperkuat timnas Indonesia, sekaligus mendominasi daftar pemain termahal di Asia Tenggara. Mantap. Daftar pemain termahal di Asia Tenggara didominasi oleh pemain-pemain dari Thailand dan beberapa negara lainnya. Namun dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas tinggi, timnas Indonesia kini mendominasi daftar tersebut. Berdasarkan data dari Transfermarkt, beberapa pemain timnas Indonesia menduduki posisi teratas dalam daftar pemain termahal di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia menempatkan 11 pemain dalam daftar pemain termahal di Asia Tenggara. Wow. Timnas Indonesia akan Oke teman-teman. Jadi timnas Indonesia akan bersiap untuk melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memanggil beberapa nama mulai dari pemain Liga 1 Indonesia dan pemain-pemain abroad, yaitu seperti Tom Haye, J.I.S., Kevin Perdom, Mes Herges, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, dan seterusnya. Begitu juga pemain lokal seperti Egy Maulana, Hernando Ari, Nadeo, Sananta. Ada yang baru yaitu Septian Bagaskara. Nah, jadi dari pemain-pemain yang dipanggil ini ada tambah 3 pemain yang akan mengikuti tim yang akan dibawa ke Australia setelah perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia, yaitu Dean James dan Emil Aidero serta Gio Palempesi. Jadi kita doakan semoga tim ini bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional yaitu Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, tentu dari kabar ini kita sedikit banyaknya dapat informasi tentang kelanjutan pertandingan yang akan disiapkan. Sekarang tugas kita sebagai supporter timnas Indonesia, netizen Indonesia, selalu memberi dukungan buat timnas Indonesia
untuk berbuat lebih baik menuju cita-cita kita, menuju cita-cita bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, demikian berita ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi. Wassalam.